Pastor Nomi memberikan pengajaran pada kalian. That kalau kalian betul-betul mau punya faith to advance, mau punya iman yang membuat kamu bergerak maju, bertumbuh, dewasa rohani. Tentunya tujuannya pakai kata EHS adalah emosimu sehat dan rohanimu vibrant and rich. Orang tuh kepingin jadi seperti kamu, kepingin ikut kamu, kepingin tahu Tuhannya kamu tuh siapa sih? Kok kamu beda sekali hidupnya? Nah untuk kalian untuk bisa hidup seperti itu, Anda mesti memilih proses memperbaharui, proses diperbaharui. Dan ini diajarin di Yesaya 40 ayat 31. Ini slide-nya Pastor Nomi ya, bukan slide saya loh. So kalau kalian lupa apa yang dibagikan Pastor Nomi, dan I remind you, I think setiap khotbah dari siapapun yang datang kemari, saya mesti ulang kembali. Karena tidak ada satu firman yang dibagikan tamu yang tidak ada koneksinya dengan apa visi misinya GGA. None, sama sekali. Oke, so di Yesaya 40 ayat 31, katakan sama-sama bahasa Indonesianya, 2-3. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, memperbaharui kekuatan mereka. Menantikan Tuhan bukan posisi idle, bukan posisi idleness. Idleness itu bengong, cuek. Terserah aja. Kan aku udah doa, aku udah kasih perpuluhan, aku udah ke ibadah hari Minggu, carousel. Ya sekarang tinggal Tuhan dong yang kerja dong, orang labora dong. Aku bagianku udah kerjakan, sisanya Tuhan. Enggak ada. Kata menanti-nanti Tuhan berbicara tentang kerjasama antara Tuhan dan kita loh. Bukannya kita pasif, bukannya kita cuek, mainan Netflix, mainan browsing, sibuk bikin uploading semua, sibuk Instagram kamu rame, riuh gempita. Terus Tuhannya sempalitan sendiri, nggak pernah ada kayak begitu. Sumpahnya dia tidak terpisah dari kita. Buka lagi ke Ulangan pasal 6 ayat 31 atau Ulangan 31 ayat yang ke-6. Saya minta buka bukunya. Kalau pakai praktek nyari duit pakai handphone. Ngitung-ngitung pakai handphone. Sekarang sekali-kali kamu buka buku suci itu. Masa orang Kristen gak pernah pegang kitab sucinya? Ulangan 31. Ayat 6. Ada di slide-nya juga ini, Sony. Ini semua di slide yang di bagian atasnya. Because saya mengajarkan visi daripada GGA ditransformasi dengan partner dengan kuasa Allah, dengan cara berada bersama Tuhan, menjadi seperti Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan lakukan. Right? Tuh, kalau ini gak hafal, kamu bukan orang GGA. Kamu pengunjung. Dan Anda gak bisa memenangkan jiwa di Natal ini. Mengajak orang nonton drama Natal, nonton acara Natal di GGA, bisa. Kan cuma sekali setahun gak rugi dong, gak berat dong. Tapi ngidupin apa yang Natal itu sampaikan, itu cerita yang lain lagi. Dan tidak ada rasul yang dibayar sama Tuhan, dicikupi hidupnya dengan Tuhan untuk menjadi bintang tenar pengkhotbah terkenal. Saya mesti melahirkan murid. Saya mesti multiplikasi diri saya. Karena sebagai pendiri GGA saya mesti mendapat penerus yang seperti saya. Gak mungkin orang yang menggemari saya. Yesus tidak meninggalkan bumi. Dikumpulin sama orang-orang yang mengagumi mujizat yang dia bikin. Dan keuangan yang berlimpah ruah yang tidak pernah kekurangan sama sekali. Yesus meninggalkan dunia dengan 12 muridnya. Dan salah satu yang jual dia, kalau tidak dia tidak naik ke kayu salib. Dan yang ketiga, semua orang-orang yang pernah berdiam, bergaul dengan Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 13 katakan itu. Semua orang-orang Farisi kagum. Siapa orang-orang ini kok habis dimasukkan penjara? Bukannya tambah takut, tambah berapi-api mengabarkan Injil. Oh ternyata mereka orang-orang yang sudah bersama dengan Tuhan. So ciri-cirinya itu jelas. Katakan sama-sama. Jangan ngelihat ini sebagai hukum terus kamu terima telak. Enggak. Tuhan itu pribadi, punya perasaan, punya kehendak, punya emosi. Bisa diajak dialog. So kita sekarang kepingin dengar perasaan dia kayak apa sih sama kita. What is God's feeling for us?
Jangan jadi orang agamawi. Bangga banget sih punya agama. Emang agama nyelamatin kamu ke surga? Kalau agama nyelamatin buat apa Yesus mati di kayu salib? Berdarah-darah sampai menderita. Dengerin. Kalau engkau ngomong apa kata seseorang yang hidup, dengerin perasaan dia. Karena kalau engkau mau salah mengerti atau mau bisa berdamai, pada waktu orang ngomong didengerin. The problem dengan keluarga, di mana kita dibesarkan, the problem sama kamu datang kemari, kamu gak pinter mendengar. Saya gak tahu kamu nulis apa, setelah ditulis diapain, saya gak tahu. Mungkin suami istri juga, kakak adik juga gak ngomong apa-apa tuh setelah habis ibadah. Tapi gosip jago sekali. Kejelekan orang diomongin. Berjam-jam, berbulan-bulan, berhari-hari lagi ya. Tapi firman sudah setengah mati sekali untuk dikatakan. Nah dengerin. When you are reading God speaking. Kalau engkau baca apa yang Allah katakan. Listen to his voice. Dengerin hatinya dia. Karena kalau saya mau ngomong, saya kepingin orang dengerin saya loh. Katakan sama-sama. 2, 3. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dia yang berjalan menyertai engkau. Ini Tuhan ngomongnya ditulis sama Musa. Ini menggambarkan Tuhan itu kasar, kejam, keras. Hakim yang sadis atau pribadi yang seperti mama menjaga anaknya yang lagi belajar jalan. Seperti apa? Seperti mama yang baru masukin anaknya pertama kali ke preschool. Pertama kali anak itu pisah dari maminya loh. Waktu masuk ke daycare center atau masuk ke PAUD. Ini seperti mama, seperti orang tua ngomong ke anak tentang anaknya. Atau seperti hakim yang kejam pakai pentung. Pakai palu. Bunyinya kayak apa? Yang keras. Perasaan kamu aja, perasaan kamu ya. Kalau kamu bilang keras kayak hakim silakan, gak apa-apa, gak salah kok. Because jawaban kamu hanya tergantung berapa dalamnya kamu kenal dia. Ini bukan pengetahuan otak. Satu-satunya agama yang paling enak di dunia, kekristenan. Kenapa otak kita gak kepake? Otak kita diperbaharui. Jadi mau pinternya kayak apa, mau traumanya kayak apa, memori buruk kayak apa, gak ada efek. Karena dia berikan hati yang baru. Dari dalam hatinya keluar kasih. Anda mau tahu betapa kasih itu, berapa cinta itu mengalahkan otak. Siapa yang di sini seperti Apostol Indri sebagai manusia pernah cinta buta? Angkat tangannya. Pernah kayak saya cinta buta? Udah tahu orangnya sableng gitu loh, tapi tetap jatuh cinta. Halo. Udah tahu melawan orang tua nggak mau, tapi tetap jatuh cinta. Angkat tangan. Kamu korban kamu sendiri bukan? Saya korban saya sendiri bukan? Masa mau nyalain orang tua? Masa mau nyalain laki itu? Orang saya yang sableng kok. Karena saya tidak mau dengar nasihat. Betul apa tidak? Nah kenapa? Kenapa kok kamu jatuh cinta? Sampai cinta itu buta. Padahal udah dikasih tahu oleh 10 teman, hati-hati. Ini loh track record dia. Orang tua berkata, gak usah pakai ilmu indera ke-6. Gak perlu. Gak usah pakai urapan, pakai mata 4, pakai kacamata udah cukup. Gobloknya gitu loh. Kok mau gitu loh. Pernah gak ada orang kasih komentar kayak gitu? Pernah kan ya? Berarti cinta lebih kuat daripada logika dong. Kasih Allah lebih kuat daripada pikiran busuk, traumatis yang kamu bawa. Kalau kamu lebih kuat, lebih nangis, cengeng, lebih mengeluh karena masa lampau saya, masa kecil saya diperkosa gitu. Berarti kamu gak ada kasih Allah. Simple aja kayak gitu. Your empty tank. Seluruh problem kamu dalam hidupmu, you have no Jesus. Kamu gak punya Yesus. Dengerin ya, baik-baik ya. Bisa percaya Yesus itu pekerjaan Tuhan loh. Bukan pekerjaan kita loh. Siapa yang tahu pada waktu detik kamu percaya Yesus itu anugerah luar biasa. Angkat tangannya.
Iya dong, apalagi latar belakang ateis, agnostik kayak saya. Muslim, latar belakang segala macam agama, Konghucu, apalagi tuh. Buddha, agama leluhur. Nggak tahu agama kita apa. Kalau agama keluarga saya dulu sebelum mami papi saya bertobat namanya capcay. Asal ada Kang Tau itu agama. Mau pakai sesajen, mau pakai kekelenteng, mau pakai suhu, mau pakai orang ahli kejawen, mau pakai agama aja, mau pakai kopiah, mau pakai apa, mau pakai rambut, pakai kuku, pakai gigi, ditanam dimanapun. Asal ada jen. Siapa yang kayak gitu keluarganya? Angkat tangan. Maling kalian. Siapa yang keluarganya kayak begitu? Kenapa malu angkat tangan? Dosa aja kamu ngaku malu ngakunya. Bagaimana mau cinta kebenaran? Hitam dan putih, gelap dan terang gak bisa bersatu. Either kamu benci dosa atau kamu cinta kebenaran. So, kalau kamu cinta kebenaran, kalau saya tanya, siapa yang latar belakang keluargamu kayak gitu? Sembayangan, minta orang pinter, mandi air kebal, mandi air kembang, dimandiin diserahkan ke kelenteng, dicatok punggungnya pakai darah lidahnya, suhunya. Siapa yang kayak begitu? Angkat tangan tiga. Ya yuk, sama aja kan? Ujung-ujungnya apa? Sekarang jadi Kristen di gereja, sama, money talk. Gue udah berkorban sekian, gue udah perpuluhan. Aku tidak mendapat apa-apa. Mau dikasih apa-apa juga dia apa-apain. This is love. Ini bahasa cinta. This is not law. Ini orang yang mencintai kamu yang ngomong. Aku nyertai kamu. Kamu pindah dari pelukan mama, mulai merangkak, dijaga suster, sampai berdiri, sampai masuk PAUD. Aku gak pernah ninggalin kamu. Orang tuamu aja ninggalin kita di sekolah. Tapi Tuhan gak ninggalin kita. Kira-kira yang cinta kita siapa? Orang tua? Atau Tuhan? Jadi kalau orang tua gak sempurna jangan marah-marah dong. Karena dia sendiri pun butuh disertai Tuhan. Nah kalau orang tua gak mampu, gak ngerti bagaimana disertai Tuhan. Bagaimana dia bisa beri apa yang dia punya. Amin. Makanya kalau baca Alkitab jangan ke pendeta deh. Di Alkitab gak ada pendeta di situ. Itu kerjanya suku Lewi itu jempalitan kerja kotor loh. Tiap hari ngosek darah. Darah yang mana yang dibawa ke ruang maha suci. Menyembelih binatang. Bakar, bikin api. Itu lama loh itu. Coba kalau ibadah kita kayak gitu. Pulang jam berapa kau? Betul tidak? Gak pulang-pulang kamu. Ibu Lili berkata, rugi dibakar-bakar. Tahu gitu gue bikin sop buntut. Betul? Andi berkata, tahu gitu gue jadi menu baru di restoran gue. Bukan blue collar yang makan, white collar yang makan. Do you understand that? Blue collar, white collar, Andi? Dia malu deh. Kamu dipromosi kok gak bersyukur loh. Aneh, malu-malu kucing. Dibilang miskin, sedih. Dibilang kaya, enggak. Takut dimintain duit. Bagaimana? Itu alasan kenapa kalau orang dibilang, lu kaya kan, lu kan cukup uangnya kan, belum. Kita apa, lu takut dimintain duit kan? Apalagi kalau perpuluhannya 1 miliar, mana tahan, dicicil 10 tahun. Itu bukan perpuluhan namanya. Lanjut ya. Ia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Ini Musa ngomong ke bangsa Israel. Waktu mereka mau masuk setelah keluar dari Mesir. Mau masuk tanah perjanjian. Mereka itu 7 negara yang lebih kuat. Yang sekarang lagi perang ini loh. Gaza ini loh. Nah mestinya Israel kan mantap dong. Kalau mereka mempertahankan tanahnya. Kalau mereka pegang ayat ini. Mestinya kan mereka lebih dekat sama Tuhan. Lebih dari waktu yang lain. Betul apa tidak? Ibrani 13 ayat 5. Ini buat yang modern. Perjanjian baru. Katakan sama-sama. Jangan, ini Rasul Paulus yang ngomong ya. Jangan kamu menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau adanya sepeda, kalau adanya sepeda listrik, kalau adanya nggak bisa lebih dari itu untuk beli mobil belum bisa. Hanya sepeda manual atau sepeda listrik, ya bersyukur. Udah bagus ada sepeda. Nggak jalan kaki, betul apa tidak? Kamu tidak bisa bersyukur karena kamu ngelihatnya apa? BMW, elektrik BMW, Hyundai, mobil listrik. Wah tuh bebas
ganjil yang genap. Sepeda juga bebas ganjil yang genap. Gak usah pakai mobil listrik Hyundai. Betul apa tidak? Why bother? Ada aja alasannya gitu loh. Wah aku terlambat ya. Karena aku mau nomornya ganjil. Hari ini genap. Naik sepeda. Betul apa tidak? Kemudian sorry ya aku gak bisa karena pusing pala aku kolesterol naik. Makanya suruh naik sepeda gak mau. You have too much excuses. Just to be with Jesus. Yang Tuhan ngomong, aku tuh kepingin sama kamu. Aku kepingin dan aku gak bisa hidup tanpa kamu. Itu yang dikatakan Tuhan. Kalau enggak buat apa dia ngomong. Ia tidak akan biarin engkau. Gak mungkin. He will not leave you alone nor forsake you. Melantarkan kamu. Enggak akan. Gue bukan tipe kayak begitu. Lu ninggalin gue. Gue gak pernah ninggalin kamu. Nih kalau pakai ngomong lu gue kayak gitu bahasanya. So jangan kamu jadi hamba uang. Karena kalau kamu jadi hamba uang, kamu lupa ada Tuhan nyertai kamu. Udah pasti dong. Ada orang stres gara-gara gak ada duit. Padahal Tuhan menyertai dia. Itu kan abnormal. Padahal Tuhan kita sumber segala-galanya. Bukankah dia Tuhan segala uang? Bukankah yang ciptakan uang di mulut ikan? Mau taruh di mulut ikan aja bisa kok. Because he is the creator. He's a lovely pastor. Gembala yang manis sekali. Kenapa? Satu domba nakal dicari loh. Yang 99 ditinggal loh. Kalau kamu gak percaya dia sayang sama kamu. Ya problem is you. Karena yang kau cintai adalah uang. Mau anak kecil. Mau anak toddler. Mau anak SMA, kampus, keluarga muda, single adult. Udahlah. Kita lahir semua dalam dosa. Dan udah hilang kemuliaan Allah. Allah hilang, kira-kira yang masuk ke kita apa? Setan dong. Betul apa tidak? Dan dewa si setan itu menciptakan apa? Supaya kamu jauh dari Tuhan. Duit. Buat Tuhan uang itu alat kok. Karena waktu saya lahir saya gak pakai uang. Orang tua saya bayar rumah sakit. Tapi pada zaman di Kejadian 3, emangnya ada bidan di situ? Emangnya ada rumah sakit bersalin? Gak ada. Si Hawa itu ngelahirin berapa kali? Kenapa teknologi menjadi Tuhannya kalian? Kalau tidak pakai rumah sakit nggak bisa melahirin. Sekarang banyak semua pada ngelahirin pakai alamiah di air, bath delivery, di bathtub di rumah. Nggak harus pakai rumah sakit. Jangan jadi hamba uang. Cukup sih, kapan sih kamu rasanya cukup? You know, Paulus berkata kepada Timotius, gembala muda dari gereja terbesar di Efesus. Olahraga badani bagus. Berarti si Paulus mengaku kan olahraga. Tapi tidak usah menjadi binaragawan kan. Tetapi latihan rohani jauh lebih penting. Ada makanan, ada minuman, ada baju, ada pakaian, bagus. Yang paling bagus kalau kamu punya rasa cukup. A heart of contentment. Jangan udah punya, selalu ngeliat. Semua kalau kalian berdandan seperti foto model, ya kamu tiap hari yang dilihat siapa? Kamu akan beli apa yang kau nonton. Kalau tiap hari kamu lihat pakai kebaya, pakai sarung, pakai konde, kamu kan pakai konde. Iya dong. Betul kan? Kalau tiap hari ngelihat orang-orang Asia rambutnya magenta, biru, ungu. Kira-kira satu hari kamu kemarin rambutnya ungu gak? Karena apa yang kau lihat, itu yang kau lakukan. Amsal 23:7. Tiap hari melihat konglomerat di Monaco, di Cannes, Paris, di Prancis, di Itali. Honeymoon mesti ke Itali. Di tempat orang-orang terkenal pada kawin di situ. Lah kamu bayar cicilannya gak bisa, kenapa mesti ke Itali? Itu namanya orang yang tidak hidup sesuai dengan apa artinya rasa cukup. Selalu dibanding-banding.
Orang lain seumur gini udah punya mobil, saya nggak punya mobil. Bisa kamu punya mobil? Siapa yang ngelarang? Tapi bagaimana kau punya, itu menentukan integritas kamu. Karena Allah telah berfirman, katakan sama-sama, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, apa yang dia firmankan? Aku sekali-kali tidak akan ninggalin kamu. Aku sekali-kali tidak akan. Jadi Tuhan tuh ngomong apa sebetulnya? Gue jamin pakai perkataanku, mulutku, napasku, darahku. Lu gak akan melarat. Kamu gak akan sekarat. Mana ada orang tua berani ngomong kayak begini. Tapi Allah kita mau. Makanya dia tidak mau dipanggil Allah. Dia minta dipanggil Bapa. Kalau engkau nggak punya hubungan intim, ini hubungan intim apa tidak? 2 kalimat terakhir ini. 2 kalimat terakhir atas perjanjian lama dan baru. Ini pergaulan intim apa tidak? Ini Allah yang posesif nggak? Ini Allah yang betul-betul terobses nggak sama kamu? Daripada kamu mengobsesi bintang-bintang film yang nyanyi semua badan juga dipamerin, kenapa kamu nggak memberi dirimu pada dia sepenuh hati? Plus dia nentuin kok kamu ke neraka apa ke surga. Plus dia yang punya hak kok nyawamu kapan mati. Bukan mesti menyerahkan ke dia. Peti mati berapa ratus juta, mati di rumah duka mana, nggak ada artinya. Pas dibakar, pas dikubur lupa, keluarga anaknya aja lupa. Mami saya meninggal 94 tahun. Interview ya anak-anak satu persatu. Kangen gak sama mami? Buat saya lebih gampang. Karena tiap pagi saya bersihin kamar mami. Bukain korden kamar mami karena sebelahan. Tapi kalau yang lain sibuk dengan kesibukan sendiri. Masa ingat sih? Tapi Tuhan berkata apa? Buka Yesaya 49 ayat 16. Ini dasar daripada misinya GGA loh. Ditransformasi dengan berpartner dengan power of love for the sake of others. Buka Yesaya 49, enggak ada di PowerPoint. Saya enggak terbelenggu sama PowerPoint. Saya enggak terbelenggu sama handphone, saya terbelenggu sama buku ini. Kalau saya enggak nempel sama buku ini mati aku. Yesaya 49 ayat 16. Ayat berapa tadi bilang? 14, 15. Oke, mulai dari 14. Yesaya 49 ayat 14. Mari katakan sama-sama, 2, 3. Sion berkata, Sion itu gereja kita. Tuhan telah meninggalkan aku. Tuhanku telah melupakan aku. Ngomong sama kiri kanannya, sama sama kita ya. Tuh Yahudi sama kita sama tuh. Betul apa tidak? Biarpun kamu dari Cungkwo, Beijing, dari Timur Tengah, dari Sumatera, Papua, Kalimantan, suku Dayak, ngomongnya sama gak? Kalau lagi susah selalu ngomong Tuhan ninggalin saya. Betul apa tidak? Terus nomor yang kedua nada umumnya. Where are you God? Di mana kau Tuhan selama aku menderita kayak begini? Dan ini penderitaan puluhan tahun loh Tuhan. Kira-kira Tuhan jawabannya apa? Gak pernah pindah-pindah, tetap ada di dalam hatimu. Cuman dicuekin apa diperhatikan aku. Dan Tuhan itu bukan pribadi yang memaksa loh. Aku cinta engkau, aku posesif sama kamu, aku terobsesi sama kamu. Tapi dia gak cengkek lehermu untuk kamu mau cinta dia loh. Gak pernah. Karena untuk kamu mencintai Tuhan, dia harus lebih dulu mencintai kamu. Dia harus kasih dulu cintanya pada kamu. Dan dia udah kasih, kalau enggak kamu gak bertobat dong. Kamu mau meninggalkan agama lain, ikutin Yesus kan gara-gara cintanya. Bukan karena dolar kan. Ayat 15. Lihat, ini Tuhan yang ngomong sekarang. Katakan sama-sama, sambil ngulangi, sambil meresapi kata-katanya Tuhan biar masuk menusuk hatimu.
2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Waduh. Ini Tuhan kita ini ngomong kayak gini, ini laki loh, gendernya laki loh. Saya gak percaya papimu ngomong kayak begini. So kalau papimu di darah daging biologis gagal, kita pilih papi yang ini dong. Bahkan dia memberi diri jadi papi kok. So gagal berhasilnya kamu tergantung apa? How smart you are to use your will. Tergantung berapa pinternya kamu memakai kehendakmu. Because your heart is your will. Karena hatimu adalah kehendakmu. Yang ngomong yes or no is your heart. Kenapa manusia terdiri dari hati, pikiran, emosi, relasi, sosial, dan jiwa. Jiwa itu apa? Yang menggabungkan roh, hati, emosi menjadi satu kesatuan. Itu jiwa. Itu yang diselamatin Yesus. Itu yang dirosakin oleh dosa. Dan kamu lahir dari perut mamimu sudah berdosa. Sudah rusak. Mau hidung mancung, mata abu-abu, mata hijau, mata biru, mata coklat, mata hitam, bulu mata sepanjang sapu ijuk. Gak peduli, lu berdosa. Rusak hatimu. Semua orang butuh Yesus. So dia berkata, mana ada. Logikanya mana ada perempuan melupakan bayinya. Mamiku udah 94 gak linglung loh. Tahu hafal cucu dan anak loh. Bahkan tahu meninggalkan warisan. Siapa yang bisa menghitung, siapa yang bisa ngatur semua secara hukum. Dia tahu siapa yang bisa dipercaya. Mami saya masih kerja pakai perasaan 94 tahun. Lihat ayat 16. Aku telah melukiskan kau di telapak tanganku. Kalau terjemahan Amplified, aku tato kamu di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Boundary-mu, batasan hidupmu ada di tengah mataku. Mana mungkin kau tanya di mana aku, orang aku lagi ngeliatin kamu. So, saya mau tanya pada kalian. Ini Tuhan sayang sama kamu apa tidak sih? Kenapa sih cari perhatian dari pendeta? Kenapa sih pendeta dituntut harus mengasihi sempurna itu kenapa sih? Wah ada Tuhan yang kayak begini loh. Jadi kalau kamu gampang tersinggung, gampang tersandung, problemnya kamu gak kenal ini. Mengenal pendeta sudah mengalahkan Tuhan. Ya salah, dosa loh. Mestinya hafal dong Yeremia 17. Coba buka Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Ini dialog Tuhan sama kamu. Sama kita semua. Gak ada yang gak. Makanya pengajaran pertama. Misinya GGA adalah to be with Jesus. Betul? Because he is so loving, he wants you. Masa kayak gitu perlu diingetin pendeta yang benar aja. Kamu gak bisa hidup. Napas aja O2 kamu masuk ke paru-paru dari dia. Darahnya kamu aja dari dia. Masa pendeta mesti ngingetin? Kayaknya kamu mesti ingetin dirimu sendiri deh. Mesti kayak Daud ngomong ke jiwanya sendiri. Yeremia. Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah, ini Tuhan yang ngomong nih, Tuhan yang berkata, aku gak mungkin lupain kamu. Bagaimana seorang ibu melupakan anak yang dikandung. Bagaimana seorang ibu lupakan anak yang aku lahirkan. Gak mungkin dong, orang telapak tanganku aja mukanya dia. Berarti mukanya tangannya Tuhan gedenya kayak apa tuh ya? Besar sekali kan? Sebab 7 miliar manusia. Setiap manusia 7 miliar wajah ada di sini loh. Karena seluruh samudra adalah sebesar tenggangan tangannya dia. Baca dong ya saya. Kamu kurang main Alkitab. Saya jujur ya, kalau duduk memang saya diuji kesabarannya. Karena saya duduk sama orang Kristen pelayanan kerja di kantor gereja, core team tapi ngomongnya jauh dari firman.
Aduh, kalau udah kayak gitu saya sangat-sangat tergoda untuk marah. Karena waktu saya terbuang-buang tersia-sia. You don't even talk like Jesus. Lebih nyenengin orangnya. Orangnya maunya apa? Go service deh. Daripada Tuhan mau kamu melayani seperti apa. Bagaimana Tuhan mau kamu saling mengasihi. Tapi cara Tuhan bukan cara kamu. Dan bukan cara orang yang minta dikasihi. Kalau kayak begitu menjadi hubungan codependent. Itu hubungan psikologis yang sakit sekali itu. Controlling spirit itu namanya. But this is a healthy love. Ini kasih yang sehat ini. Orang mau nyapa, nggak nelpon, no problem. Karena aku di dalam selimut hadiratnya dia selalu ngomong sama saya, so it's okay, nobody call me. Because we need to be alone. Katakan sama-sama, Tuhan ngomong apa kepada kita? 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan pendeta. Ganti aja, manusia itu pendeta manusia bukan? Yang mengandalkan, udah kalau nyembah orang udah pakai kekuatan sendiri. Itu udah kembar siam, gak mungkin enggak. Dan yang hatinya menjauh daripada trikotomi. Kamu nyembah orang, cari muka sama orang, pakai topeng, udah pasti pakai kekuatanmu. Karena Tuhan kita bukan Tuhan penipu. Kerajaan surga tidak dibangun oleh dusta, oleh pura-pura. Nomor 3, nggak punya hubungan sama Tuhan. Ayat 6. Katakan sama-sama. Kata Tuhan, orang yang mengandalkan manusia pakai kekuatannya sendiri dan tidak kenal Tuhan, putus hubungan sama Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara. Kondisi jiwanya kayak begini. Kamu lihat dong sekarang. Selama Jakarta panasnya 40 derajat, 43 derajat. Itu pohon bambu yang saya tanam waktu tanah ini kita beli dan kita bangun gedung ini. Kering semuanya. Begitu ada hujan 3 kali di Jakarta, mulai hijau keluar. The power of water loh. Kamu kalau keluar, depan ada kali gak? Situ ada pohon bambu gak? Itu saya yang tanam. Supaya waktu kita jual apartemen, tidak bau kali dan tidak lihat kali coklat. Begitu Jakarta, panasnya gak keruan seluruh Indonesia. Mati kering. Begitu hujan 3 kali langsung hijau. Wow, berarti akarnya hebat loh. Nyedotnya luar biasa tuh air hujannya itu. Jadi kalau kamu mau lihat hidupmu orang Kristen yang tidak pakai Tuhan, ya kayak gitu. Persis kayak bambu kering itu. Debu, kotor hidupnya. Siapa yang mau berteman sama orang kotor? Ia gak akan mengalami datangnya keadaan baik. Mau lihat hari baik aja bersyukur, mau suruh bersyukur. Gigit jari bersyukur, gak ada satu hari baik, mau bersyukur apa? Betul apa tidak? Iya ini orang itu loh. Akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Pernah gak lihat tanah hitam-hitam kebakar? Tanah kering. Itu orangnya, pribadinya, dirinya, jiwanya persis tanah kering. No life, no joy, no peace. Makanya orang yang mengikuti Yesus. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. But I come. Memberikan kamu hidup. Bukan hidup berkelimpahan, itu bukan duit. Itu bukan pindah rumah. Dari jalan gang pindah ke Pondok Indah. Bukan. Yang tinggal di Pondok Indah juga butuh hidup dari Tuhan. That life, joy life adalah kehidupan dengan damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Oleh Roh Kudus itu gak bisa dibeli pakai duit. Kalian bisa pakai uangmu yang tak ada batasnya nolnya untuk beli king cole, tidur dengan tempat tidur serta. Belum tentu kamu bisa tidur. Kamu bisa pakai obat penenang untuk tidur. You can buy bed but you cannot sleep. You can buy a house, but it's not a home. Uang itu nggak ada hitungan. Itu hanya bagus buat orang yang suka mamer, supaya dilihat orang. Karena penghargaannya datangnya dari orang. Dan hidupnya jiwanya kering kerontang.
Dia kayak orang tinggal di negara padang asin yang tidak berpenduduk. Siapa yang pernah ke Israel? Dan pergi di Batur ke Danau Laut Mati. Siapa yang pernah lihat itu? Minum aja mati. Isinya masa laut, isinya bukannya flora fauna. Bongkahan, balok-balok garam. Yang bener aja tuh bukan laut tuh namanya tuh. Kayak begitu tuh. Itu jiwanya, pribadimu. Your character is like this. Ini mau cari jodoh. Sampai lebaran kodok kali. Kodok aja gak mau deket sama dia. Kodok cari yang berair dan hijau. Betul apa tidak? Betul kan? Lihat ayat 7-nya. Kamu kodok apa diciptakan serupa gambar rupa Tuhan? Kodok kali ya? Hah? Suka. Berdiam gak ada urusan sama kamu hidup kering kerontang. Dan kamu diperkaya bukan karena kamu pinter nilep orang loh, pinter lihai loh cara kerjanya. Karena kamu dikenan Tuhan. Adam dikenan Tuhan sebelum berdosa. Ayat 7. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini Nabi Yeremia ngomong atas nama Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan pada teknologi. Bukan kepada kekayaan. Budget negara APBN-nya luar biasa. Bukan Tuhan. Ayat 8 yuk. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas. Emangnya panas terik gak datang? Datang dong. Tapi dia gak ngalami karena ada yang meneduhi. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. So kalian mau jadi mau lihat jiwamu seperti ini atau seperti padang gurun asin yang kebakar? This is a person loh ini. Ini kondisi jiwa. Bukan fisik, bukan dompet, bukan deposito. This is your soul. You can have, kamu bisa pintar sekali otaknya, intelektual, matematikanya luar biasa. But nobody like you. Kamu bisa pintar luar biasa, but people love you. Yang digambarkan ini kondisi sehatkan jiwa. Ini kesehatan emosi, bukan fisik. So kembali ke Yesaya 41, kalian buka Alkitab kalian. Karena itu terjemahannya enggak full. Yesaya 41. Yesaya 40 ayat 31. Balik ke PowerPoint Pastor Naomi. Kita baca Yesaya, buka Alkitabnya. Enggak ada di ayat, enggak ada di PowerPoint. Yesaya 40 ayat, kita baca mulai ayat 27 ya. This is also good. Ini terlalu bagus untuk kita nggak nyelami jiwa kita kayak begini. Terlalu bagus kalau nggak dibaca. You know what I mean? Mengapa sih engkau berkata demikian, hai Yakub? Nah sekarang lihat, ini kamu bukan. Yakub kan manusia. Dan berkata begini, hai Israel. Kenapa kok namanya gonta-ganti? Yakub itu penipu. Israel itu sahabatnya Allah. Baru berubah namanya setelah berjumpa dengan Tuhan di Sungai Yabok. Ini kejadian 31 sama kejadian 32 nih. Hidupku tersembunyi dari Tuhan. Sama gak kayak orang sial hidupnya? Hah? Dan hakku tidak diperhatikan Allah. Mana Allah? Apa bedanya sih sama ngomong kayak begini? Mana engkau Allah? Dan mungkin kamu gak berani ngomong verbal seperti ini kepada Tuhan. Tapi badan kamu, body gesture kamu. Lihat Alkitab, lihat what do you call it? Handphone. Kamu pilih handphone daripada Alkitab loh. Bahkan di tempat tidur kamu. Dan kalian bertanya, kenapa kok aku tersembunyi? Kok engkau gak lihat aku? Bahasa sopannya kan, kenapa kok engkau gak liatin aku? Tuhan kan gak bisa kontradiksi sama perkataan dia dong. Dia berkata mukamu aja ditato di tangannya dia. Bagaimana kamu ngomong aku tersembunyi dari engkau? Edan gak tuh? Jadi sakit jiwanya Yakub sama sakit jiwanya kita sama gak? Jadi penting gak baca Alkitab untuk kesembuhan jiwa kamu? Siapa yang suruh baca Alkitab jadi pendeta atau sopo?
Di Kersel jangan banyak ngomong ayat deh, orang kamu juga gak ngerti hidupnya gimana. Pakai pengajaran yang bersifat pengalaman pribadi. Dan kenapa hakku kok gak diperhatikan Allah? Hakku untuk hidup, hakku setelah lahir baru, diperkaya, mobil mewah, utang lunas, hakku. Siapa bilang gak diperhatikan? Kalau gak diperhatikan ngapain dia mati di kayu salib? Betul apa tidak? Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kira-kira dengan dia berkata dia nggak terduga pengertiannya, itu dia udah jawab belum? Ayat 27. Allah menjawab apa tuh? Kamu jangan ngajarin aku loh. Bahwa aku gak perhatikan kamu loh. Bahwa aku gak ngerti apa yang kau alami loh. Israel tidak pernah mau tobat. Mereka hidup hanya untuk kenikmatan hawa nafsu dagingnya aja. Makanya mereka tinggalin Tuhan Allah Israel. Yang belah Laut Merah, lakukan 10 mujizat, lupa dalam 3 hari. Bahwa Allahnya itu dahsyat. Dalam 3 hari lupanya. Pada waktu mereka tidak menemukan air di Elim. Dan Tuhan sediakan 12 sumur di situ. Nggak ada, kamu nggak akan bisa mendalam kayak saya begini karena kamu nggak baca Alkitab sih. Jadi lupa, bagaimana orang lupa suruh mengerti amin. Suruh mengerti ngucap syukur ya susah. Kalau bahasa Inggrisnya ayat 28 pasal Naomi baca. Tuhan ialah Allah kekal. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. From the end till the end of the earth. Dia gak lelah, jagain kita gak pernah lelah. Dia gak menjadi lesu, omanya capek ngantuk, gendong-gendong. Mbaknya juga ngantuk, teler, anaknya lari-lari terus. Dan Allahnya mengerti kenapa anaknya seperti itu. Jadi ayat 28 udah menjawab ayat 27 ya. Kira-kira knock out gak Yakub? Ayat 29. Dan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Udah gak kuat. Berarti ayat 27 orangnya udah lemes semua belum? Udah letih lesu belum? Mereka mentok gak dengan problem mereka? Dan ayat Allah berkata, aku gak pernah lelah loh. Aku gak lesu. Dan aku pengertiannya tentang engkau. Aku paham kondisimu. Cuman problemnya kamu kok gak pernah nanya ke aku. Gak pernah berdoa. Dan dia memberi kekuatan, bahkan gak diminta dikasih kekuatan. Yang pada yang lelah, dan dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, katakan sama-sama. Ignite nih, single adult semua nih. Orang-orang muda menjadi lelah lesu. Ya sedih banget ini, bangsa punya olah Allah kayak begini bisa lelah lesu. Terunanya jatuh tersandung. Sekarang kalau teruna kita, tentara kita sukanya dansa-dansa. Ayat 31. Tetapi. Nah kalau kata tetapi itu dilingkari. Itu saya tulis. The anointed but. Tetapi yang diurapi Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan yang ngomong pakai kata tetapi. Dari Tuhannya pasti mujizat terjadi. Kalau kamu yang ngomong susah yang terjadi. Tapi kalau Tuhan yang ngomong mujizat yang terjadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Wow. Bukan mendapat kekuatan. Kekuatan baru. Berarti gak pernah capek. Gak pernah lelah lesu. Karena Tuhan beserta mereka. Mereka seumpama Raja Ali yang naik terbang. Mereka seumpama eagle that soar high. Soaring high. S-O-A-R artinya naik diangkat sama angin. Raja Ali. Kamu kalau mau mainan browsing Instagram ya. Kamu follow mengenai pemelihara Raja Wali sama gajah. You study their karakter. Tidak pernah Raja Wali begini. Itu bukan Raja Wali. Itu burung gagak. Burung gereja. Itu burung jelek. Raja Wali gak pernah ada di depan kali. Anda kalau saya mau lihat Raja Wali, saya mesti pergi ke Seattle. Saya mesti pergi ke North America, ke Vancouver.
naik kapal, nyebrang dari Seattle ke Vancouver. Dan saya akan lihat dolphin, saya akan lihat orca, you know the killer whale. Saya akan lihat Raja Wali. Gak ada di kota Vancouver, gak ada di mall. Gak ada di rumah sakit. Selalu di tempat yang luas bebas. Gunung yang tinggi. Dan dia selalu kalau mau terbang, tujuannya untuk mendapat kekuatan baru. Supaya bisa melihat ke bawah, cari mangsa buat dia makan sama anaknya. Dan dia harus makan darah. Jangan makan biji-bijian, nggak makan. Itu burung pipit itu. Tapi kita tidak dibandingkan sama burung pipit. Tapi Tuhan hina kita loh, Yesus loh. Burung pipit nggak ada bandingan, malu aja gue piara, gue kasih makan. Masa kamu tidak aku kasih makan? Itu penghinaan buat kita. You are an eagle. Orang yang tidak pernah lupa kebaikan Tuhan. Bahwa dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia sembuhkan kamu dari segala sakit penyakit. Bahwa dia yang mengeluarkan kau dari lubang sumur dan memahkotai kamu dengan kasih setia dan rahmatnya. Dia puaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu baru seperti Raja Wali. Bukan seperti burung pipit. Dan kamu burung Raja Wali terbang tinggi. Nggak ada. Mereka berlari, mereka akan mendapat kekuatan baru seumpama Raja Wali naik terbang. Naik terbang. Itu bahasa Inggrisnya soar. S-O-A-R. Dia tinggal lihat begini, matanya itu tajam sekali. Bisa punya frekuensi angin yang mana yang kuat mengangkat badan dia. Dan Raja Wali itu pintar sekali. Kalau mau nyari makanan di laut, dia tahu ikan mana yang akan dicaplok. Dia mesti ukur dengan berat badannya. Kalau dia lebih enteng daripada ikan yang ditangkap, pasti ditenggelam. Atau dia hilang makanannya. That's the smartness daripada Raja Wali. So dia lihat, kelak. Dan dia ketahui berapa miles per hour ini angin yang akan berhembus. Dia langsung pada waktu dia tahu, peka ini angin tekanannya pas untuk mengangkat badan dia. Dia buka sayapnya. Dan itu angin yang ngangkat dia. Demikian pula hidup kita. Kita gak usah pakai kekuatan sendiri, mesti begini. Gak usah, buka aja imanmu. Dan Roh Kudus akan angkat kamu. Roh Kudus lambangnya angin, tapi dia bukan angin. Oke? Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan untuk bisa menjadi seperti Raja Wali, kekuatannya tuh di angin dan otot sayapnya. You have to wait for God. Kamu mesti menanti Tuhan. And Pastor Nomi berkata seperti ini. To wait, next please. To wait di dalam Hebrew, artinya bahasa Ibraninya kafah. Dia gak masukin tuh. Q-A-V-A-H. Q-A-V-A-H. Tulis saya. Nanti kamu langsung Google keluarin kafah itu apa. Itu adalah bahasa Ibrani dari kata to wait. With the idea of holding on strong. Nahan, tetap tekun, tahan, terbang tinggi. Jangan goyah. Jangan keplek-keplek sayapmu. Itu memberikan ide kamu menjadi digulung, terikat, one up together, terlibat together. Menjadi entangled, jadi kusut dengan objek yang kamu nantikan. Kamu terlibat, gambar yang tepat yaitu rami. Kafah itu tali rami. Dimana when you are entangling yourself with God, faith stirs. Waktu kita mengikat, melibatkan diri kita. Nyatuin biar disemir, biar kelibet-libet seperti gurita. Tentakelnya ngikat kita semua. Iman kita kebakar. Iman kita bertambah kuat, bertambah. Orang yang terlibat dengan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Gak mungkin dong, dendam. Orang kalau kepahitan, ditegur, marah, dendam, perang dingin, silent treatment. You're weak. Pada waktu, baca Amsal dong, Amsal 10. Jika kekuatan orang itu lemah, rohnya kecil.
Makanya saya nggak penting tuh gelar-gelar yang kamu pakai. Saya nggak dipanggil rasul, nggak apa-apa. Indri is indri. Gelar hanya fungsional. Tapi manusianya indri yang bikin perbedaan. Gak mau lagi. Banyak kesalahan yang saya bikin. Banyak dosa yang saya bikin. Aku kapok. Tempat saya aman adalah day by day. Entangled with God. Apa sih? Kalau kita solitude silence itu ngapain sih? Being entangled. Being disemir. Disiram. Tempat di mana kita diberkati Tuhan. Diam aja. Karena kita akan menjadi seperti Raja Wali. Terbang tinggi. Aku akan berjalan, tidak jadi lelah. Aku berlari, tidak menjadi lesu. Jadi letih lesu hilang. Yesus mengundang kita, mari datang padaku kau letih lesu beban berat. Aku beri rest. Berarti orang yang letih lesu mentalnya, jiwanya. It's because you using your own strength. Dan kamu jauh dari Tuhan. Kamu gak kafah. Kamu gak intertwine. Next please. When eagles soar, they are looking for something to conquer and overcome. Kalau Raja Wali naik terbang tinggi, itu tuh sayapnya tuh. Mana ada sayap Raja Wali begini. Terus begini waktu pada terbang. Nggak ada. Selalu full swing. Makanya pesawat terbang kayak gitu bikinannya. The Wright Brothers pakai burung kok belajarnya kok. Nggak mungkin dong. Bahkan pernah ada film dari Hollywood namanya The Birdman. Kalau itu sakit jiwa. Kalau The Wright Brothers waras. Kalau enggak Pastor Mami enggak bisa terbang ke Jakarta. You must develop the eye of an eagle. Ini prophetic eye ini. Mata dari Raja Wali. Mata yang melihat kesempatan untuk nangkep pembukaan-pembukaan. Untuk menaklukkan situasi negatif apapun yang ada dalam diri kita sendiri. You don't depend on pendeta untuk beresin problem hidupmu. Yang bikin problem elu kenapa pendeta yang suruh beresin. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan restorasi. Not pendeta. Pendeta bisa kasih nasihat. Karena pendetanya ngalami sendiri. Dari kotor, hitam, kelam. Dibuat menjadi kuat, solid dan putih kembali. Dia pendeta punya pengajaran, punya bahan karena ngalami. Tapi saya gak bisa merubah kamu. Pendeta sombong, pendeta tertipu gitu, begitu. Dan penipu besar tuh. Everybody datang kemari. Ditunjuk ke Yesus, bukan ke pendetanya. So when you are soaring, they are looking for something to conquer. Next please. Jam berapa ini? Pada waktu kamu menanti Tuhan, your postur seperti ini. Ini posturmu. Postur itu jiwa dan badan kondisinya kayak apa? Itu hanya postur tuh artinya. Kamu berdiam di hadapan Tuhan. Bukan di patung-patung. Bukan imajinasi kalau gue keluar dari utang ini. Kalau gue keluar dari tinggal di kos. Kalau gue keluar dari uang pas-pasan. Keluar dari anak berontak sama Tuhan. Shut up. Yakub diketahui Tuhan, Tuhan penuh pengertian. Sebelum kamu minta dan lapor problemmu dia udah tahu. Faktanya dia mati di kayu salib karena kamu mati dalam dosamu. Buat apa lagi dia kasih tahu. And nantikan dia. Meaning you need to be entangled with him. Ini masa di mana dia akan bungkus kamu, isi kamu. Intertwine, kafah artinya intertwining sampai kayak tali rami. Kamu sama Tuhan udah gak kelihatan bedanya. Sama kayak carang anggur sama pokok gak kelihatan lagi. Itu carang bisa segede pokok loh. Dan melilit-lilit dan semua keluarnya dari pokok. Belajar dong pohon anggur. Itu di Instagram banyak tuh. Orang-orang pada jual bibit anggur sekarang. Bawa tanam di rumah demi belajar Yohanes 15. Itu firman yang dibagikan oleh Yesus sebelum dia mati loh. Pesan terakhir. Kalau ini pesan terakhir dari Yesus, kira-kira penting gak yang ini yang kita pegang? Dari GNB version, be patient and wait for the Lord to act. Menanti Tuhan artinya you're not idle seperti Pastor Nabi katakan. But you're waiting. Tapi di depannya mesti di depan Tuhan nunggunya. Be patient.
Sabar, nunggu sampai Tuhan datang. Bukan sekarang mesti dapat karena kamu ngomel. Don't be worried about those who prosper. Udah deh, yang pada makmur-makmur tambah kaya gak usah bingung. Yang pada sukses di matamu karena perencanaan jahat mereka. Gak usah dipikirin itu. Karena aku gak pernah tinggalin kamu atau biarkan kau. Next please. Sekarang saya bawa kamu ke visinya GGA. Visinya GGA gak akan terjadi sama sekali pada kamu. Sampai kamu lakukan ayat 16. Katakan sama-sama. 2, 3. Tetapi apabila badan orang itu masuk ke gedung ibadah. Atau hatinya. Ulangi lagi. 2, 3. Ngomong buat dirimu. Untuk kepentingan kamu. Oke? 2, 3. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hatiku. Ganti kata seorang dan ku. 2, 3 ulang lagi. Tetapi apabila hatiku berbalik kepada. Berarti selama ini matanya gak ada di Tuhan dong. Mesti rendah hati ngaku dong. Di uang, di mamon, di jen. Di mobil-mobil mewah. Di tetangga lain yang tambah kaya pada gak berdoa. Gak bayar perpuluhan tambah kaya raya. Coba balik ke Tuhan. Maka, 1, 2, 3. Maka selubung itu diambil daripada ku. Lingkari kata selubung. Berarti mata hatimu tertutup. Makanya kamu gak profetik. Kamu gak baca Alkitab juga ngantuk. Karena your eyes is ketutup dengan selubung. Ayat 17. 2, 3. Sebab Tuhan itu roh loh. Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah? Ada nggak roh Allah di kita kalau kita lahir baru? Ada dong. Di situ ada kemerdekaan. Lah kenapa kok aku terbelenggu? Kenapa kok aku buta? Kenapa aku hidupku sekarat? Kenapa aku pahit? Kenapa aku miskin? Kenapa berantakan kehidupan keluargaku? Kenapa sakit nggak sembuh-sembuh? Antara mata terselubung dengan Roh Kudus, mana enggak kamu juga enggak peka ada Roh Kudus di situ. Ayat 18. Katakan sama-sama. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Mestinya kita semua yang umat Tuhan ditebus oleh darah Yesus, mestinya enggak pakai selubung. Bisa mengeluarkan wajah Yesus. Memancarkan urapan hadirat Allah. Karena Allahnya kan gak pernah ninggalin kita. Bagaimana kita gak mancarin Tuhan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Jadi Roh Kudus di dalam kita mau gak keluarin kemuliaannya dia melalui badan kita. Of course. Teresa Avila berkata satu-satunya hal yang paling mahal yang Tuhan tergantung 100% dengan segala jiwa dan darahnya adalah badan manusia. Kenapa? Hanya dari badan manusia kemuliaan Allah akan nyata. Orang sakit tumpang tangan sembuh. Orang buta melihat. Dia butuh badannya. Tetapi karena si badan itu tertutup matanya dari kemuliaan Allah yang ada di dalam hati dia. Makanya kamu gak berubah hidupnya. Kamu baru berubah. Kalau mata hatimu, kalau segenap hatimu balik ke Tuhan dulu. Selubungnya dibuka kan? Begitu selubung dibuka, Roh Kudus sudah ada belum di kamu? Udah dong, bagaimana bisa percaya Yesus kalau gak ada Roh Kudus? Lahir baru itu pekerjaan Roh Kudus, betul apa tidak? Seperti angin bertiup kemana dia mau. Kalau kamu gak lahir dari air dan roh, gak bisa dong masuk kerajaan surga. Halo. Sekarang balik dong ke Tuhan. Supaya selubungnya diangkat. Dan Roh Kudus yang ada dalam hatimu keluar seperti aliran air hidup. Itu akan keluar sampai kamu mencerminkan Kristus. Itulah tujuannya Roh Kudus pakai badanmu untuk numpang. Supaya kemuliaan Allah keluar dari suaramu, kelakuanmu, kerjaanmu, sikapmu. Itu orang kepingin lihat kok kamu beda sih. Itu yang Ratu Sheba kagum sama Salomo. Wow.
Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang paling besar. So saya mau tanya pada kalian semuanya. Buku ini gak bikin kamu kembali ke Tuhan? Bikin kembali ke Tuhan gak nih? Bikin kembali ke Tuhan gak nih? Bukankah kalau mau pakai buku ini kalian mesti semuanya harus berdoa? Harus berdiam dan berdoa. Halaman 8 buku ini. How to read this book. Diam, slow down, perlahan, dan berdoa. Ini buku 3, buku praktek. Beda sama Alkitab. Alkitab juga gak ada artinya sama kamu. Orang ini buku doa juga. Ini doanya Daud, Mazmur. Jangan bikin firman Tuhan menjadi kayak dagelan kamu kayak aku merasa begini. Tuhan gak ada. Tuhan jelas kalau ngomong. Gak pakai feeling untuk merasa-rasakan Tuhan. God is clear in your feeling. Bahkan dia akan jelasin sama kamu. Itu feeling dari setan apa feelingnya kamu yang negatif atau feelingnya Roh Kudus. Beli buku ini dan duduk baca. Stop ngomong terlalu banyak buku yang aku telah beli. Terlalu banyak buku yang aku bisa baca. Satu pun yang gak pernah dibaca pakai ngomel. Dan tidak ada orang berkata, ini buku bagus. Gak ada. Karena kamu buka, kamu sikapnya seperti baca koran bacanya. Gak akan ngerti. You need the Holy Spirit untuk memerdekakan kamu. Untuk ngomong buat kamu. Tanpa Roh Kudus, ini buku tidak akan bekerja. This is a working book. Di mana Tuhan akan kerja di dalam kamu. Dan Anda tahu apa musuhnya? Tuhan bekerja dalam kamu? Dirimu sendiri. Malas untuk berdiam. Malas untuk berdoa. Kadang-kadang saya suka cemburu ilahi loh. Aku udah bisa nih apostle. Aku udah bisa, udah mengurangi kecepatan. Aku udah sekarang lebih sungguh-sungguh mengatur, bikin waktu. Saya bilang gila loh, kamu tuh ngomong datang ke raja. Kamu permainkan tuh raja kayak dakocan. Sehingga waktu yang kau korbankan buat dia itu suatu pengorbanan berat. Tapi buat kerjaan, buat gaji 10 juta per bulan. Buat gaji 25 juta per bulan. Wah, dimati-matiin tuh. So kira-kira sikapmu itu dari ngomongan di WA kamu hormati Yesus sebagai raja atau kacung ya? Next please. Di Yesaya 30:15, karena EHS kamu akan dengar ayat ini. Tuhan ngundang Israel. Ini yang sekarang dikepung mendadak. Kebakaran jenggot kayaknya oleh Hamas. Mereka Tuhan ajak seperti ini nih. Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kamu bertobat. Bertobat itu artinya kembali ke Tuhan. Bukan nangis-nangis. Aku ngaku dosa. Aku masih ngerokok. Aku masih nonton situs porno. Ampuni. Ini bukan tahu. Gak ada agama Kristen seperti itu. Christianity is not like that. Kekristenan ada hubungan yang sopan antara Tuhan dan kita. Dan dia akan jaga dignity harga dirimu, martabatmu. Dia gak akan permalukan di muka umum. Orang Farisi lakukan itu, but not Jesus. Dia yang telanjang bulat di kayu salib supaya kamu tidak ditelanjangi. So kembali aja dengan aku, terus tinggal diam. Tinggal diam. In me, in my presence, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang. Karena kalau orang lesu datang kepada Yesus, menerima undangan Yesus, pasti tenang jiwanya, gak mungkin enggak. Dan tetap percaya, trust me. Percaya di sini itu trust. There is your strength. Apa bedanya Yesaya 30:15 sama Yesaya 40:31? What's the difference? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ngapain kamu catat, Mbok kamu lakukan? Semua ini praktikum, gak ada nyatet-nyatet. Kalau di praktek buku resep mesti dibuka. Gak mungkin gak buka Alkitab. Jadi kalau kamu malas buka Alkitab.
terus kena stres, dia kena bipolar, kena penyakit jiwa, gak heran dong. Next please. Ayo son. Saya pakai bahasa Inggris ya. Yesaya 30:15. The sovereign Lord, Allah Tuhan. Lord itu T-U-A-N, bukan T-U-H-N. Sovereign itu berdaulat. Allah yang berdaulat, yang kudus dari Israel berkata, pakai bahasa present tense, berarti jam ini masih ngomong. Bukan zaman, ini bukan sejarah loh. God is a speaking God. Allah kita Allah yang ngomong. Come back and quietly trust in me. Come back. Ini dibentak apa diundang dirayu ya? So Allah itu dari awal Ulangan 31 ayat 6 itu sayang sama kita atau menuntut kamu sesuci dulu baru bisa datang ke aku. Apa image seperti itu dia berikan atau pendetanya kasih seperti itu? Come back and quietly trust in me. Then you will be strong and secure. Apa yang Israel lakukan? But you refuse it. Siapa yang menolak solitude silence? Siapa yang menolak datang ke kaki Tuhan berdiam? Kamu kok. Jadi apa bedanya orang Israel sama kalian? Dia GGA. Sama. You refuse. Bukannya nambah waktu day by day jadi 3-4 kali per hari. Malah dikurangin cuma sekali per hari. Itu pun kalau lagi ada waktu. Ayat 16. Instead, lihat nih kalau kamu gak datang ke Tuhan. Sebaliknya ini yang pasti kita lakukan. You plan to escape from your enemy. Kamu membereskan untuk keluar dari masalah hidupmu. Jadi yang dipentingin enemy kan, bukan Tuhan kan. Aku beresin musuhku. Aku akan pakai kuda yang cepat. Kalau sekarang pakai mobil cepat. Tank yang luar biasa. Yang pakai radar 360 derajat. And you're right. Benar kata Tuhan. Kamu lakukan itu. Dan kamu kabur. Escape is what you will have to do. Kamu tidak akan menang. Lu kabur. Kalau orang Yeremia 17:56 hidupnya kayak gitu. Nih. Biar pakai duit, pakai apa kekuatanmu. Enggak bisa. Lu akan kabur ya masalahmu. Bukan diselesaikan, bukan direstorasi. You think your horses are fast enough? Kau pikir kudamu kuat, cepat. But those who pursue you will be faster. Yang mengejar kamu akan lebih cepat. Ini teorinya Tuhan. Kalau kita umatnya berdosa dan sengaja melanggar Tuhan. Tuhan bikin musuh kita lebih kuat daripada kita. Pasti hancur dulu. Sampai kita menderita, kita menangis, kita teriak pada Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan. Baru dipulihkan. Itu selalu metodenya Tuhan. Makanya dia pakai Moab, dia pakai Amon, dia pakai Seir. Hancurin aja sekalian. Karena mereka nyembah kan, Tuhannya Amon kan. Silakan. Dewa Molok semua disembahkan, silakan. Beri, jual sekalian hidupmu sekarang ke mereka. Sampai kapok baru tahu mereka bukan Tuhan. Ah, baliklah ke aku. Tapi kalau kita belum menderita, belum balik ke Tuhan. Jangan balik ke pendeta, balik ke Tuhan. Yang janjiin ini Tuhan, bukan pendetanya. Ayat 17. 1,000 of you will run away. Mau tahu yang kabur berapa banyak? Ribuan. Kabur dari umatku. Ini umatnya Tuhan loh. Kira-kira Tuhan sebagai Tuhannya orang Israel sakit hati gak? Malu gak? Ya anak gue kayak begitu. Hanya lihat 1 tentara Hamas kabur loh. 5 tentara udah cukup bikin kamu kabur semua. Tidak ada yang tersisahkan dari tentaramu kecuali tiang bendera sendirian di puncak gunung yang ditinggal. Next please. The NET, New English Translation, mengatakan begini ayat 15. For this is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says. If you repented, ada tanda if. Kamu kalau anak lulusan Paspal, suka IPA, selalu ada matematika yang namanya conditional if. Itu ilmu matematika. Selama masih pakai kata if, belum jaminan dari Tuhan. Jika kamu bertobat dan dengan sabar menanti aku. Menanti siapa? Ibadah jam berapa? Atau menanti Tuhan? Wah kalau kayak gini kan kamu mesti taruh semua punya handphone, kamu mesti taruh kerjaan kamu semua dong. You would be delivered. Udah kamu akan dibebaskan. Lepas dari segala masalah.
If you calmly trusted in me. Kalau tenang percayanya di dalam aku. Di Tuhan. Itu bukan pendeta, itu Tuhan. You would find strength. Malah dapat kekuatan. But you are unwilling. Pakai kata you are unwilling, you refuse. Kamu enggan bahasa Indonesianya. Di Yeremia juga sama. Yeremia negur, Allah negur pakai Yeremia. Orang Israel juga gak mau. Gue gak mau. Gue gak mau ke jalan itu lagi. Kamu lihat dirimu di dalam Alkitab? Atau buku sejarah ini? Next please. Yohanes 14 ayat 6. Yesus ngomong seperti ini. Today saya mau ngajarin sama kamu. Kenapa kok kita has to be with Jesus? Because Jesus is the way. Gak ada jalan lain. He is the way. Karena dia jalannya, so we are with him. In him. Bertumbuhlah dari hanya menerima kebenaran. Dari pernyataan dalam perkataan Yesus Kristus. Berkata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pewahyuan yang saya dapat adalah menjadi pewahyuan lebih dalam dari apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya sendiri. Kalau kamu bertumbuh, waktu menerima perkataan Yesus, bukan kayak Tuhan berkata dia jalan kebenaran dan kehidupan, tidak ada orang datang kepada dia. Ya udah. Tapi kalau kamu renungkan pelan-pelan, kamu diem, ulangi. Yesus kamu ngomong apa sih? Itu aku loh. Kamu ngomong aku loh. I have to grow deeper loh in my understanding loh. Is a person. Orang yang berkata I am the way. I am the way. He doesn't have a way. He is the way. Bagaimana hidup terputus dari dia. Dan you are not in the way. Dengar khotbah, catat ayat tanpa berada dalam jalan. Yang adalah pribadi kasih, pribadi Yesus. Kamu jadi Farisi. You don't know him. Yang Tuhan mau adalah umat yang mengenal dia. Bukan umat yang mencatat tentang dia. Harus mendapat pewahyuan lebih dalam dari apa yang Tuhan ngomong. Dia berkata, I am, next please. So Yesus sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan. Adalah rute kerja atau rute jalan bersama dengan Yesus. Ini adalah perjalanan vital bagi seluruh kehidupan kita. Berada bersama Yesus. Itu nggak bisa ditawar. Because that's the way. Kalau kamu ada di jalan itu, kamu ngerti kebenarannya. Karena kamu ada di jalan itu, di dalam Yesus. Dan kebenaran kamu mengerti, akibatnya kamu hidup. You don't have life. Kehidupan kerajaan surga kagak ada di kamu. Sebab kamu cuma ayatnya mana? Pakai ayat mana? Ini adalah perjalanan vital bagi kehidupan kita. If you want to live. Boleh mati besok. Asal kamu hidup kayak begini. Next please. Eugene Peterson ngomong seperti ini. Ini beli bukunya ya. Bukunya judulnya The Way of Jesus. Sebagai pendeta, ahli profesor, MTH. Ahli bahasa Greka. Teologi top. Gembala di atas segala gembala. Levelnya dia bukan jemaat. Dan dia ngomong seperti ini. Dia tobat dia. The Jesus truth bisa menjadi truth only when it is wedded to the Jesus way. Kebenaran, ayat-ayat pasal semua ini baru benar ya. Oh, I'm glad aku dalam posisi benar. Kebenaran bukan benar atau salah artinya. Kebenaran artinya posisi kita tuh benar ya di hadapan Allah. Itu artinya kebenaran. That's righteousness. So Eugene Peterson berkata, kebenaran itu gak akan benar, gak jadi kamu. Sampai kamu kawinin Yesus jalan dengan Yesus firman. Baru produces the Jesus life. Baru keluarlah Zoe,
napas Allah, hadirat, urapan Allah baru keluar. Kalau mau jadi leader di GGA dan mau memberi diri, nggak pakai emosi, mesti hidup kayak begini. Ini BTS kamu nih. Saya yakin di sekolah kita juga nggak diajarin nih apa yang saya ajarin kamu. Jesus as the truth saat ini. Yesus sebagai kebenaran itu mendapat lebih utama perhatian daripada Yesus sebagai jalan. Jesus as the way is the most frequently evaded metaphor among the Christian with whom I have worked for 50 years as a North American pastor. Eugene Peterson yang tulis Alkitab The Message. Setelah kerja 50 tahun sama orang-orang, pelayanan semua, lulusan STH, MTH. Ternyata semua orang-orang lulusan itu di gereja, ini di gereja loh. Semua menghindari untuk mengenal Yesus sebagai jalan. Kalau udah bagian ayat itu, dilempatin aja. Next. Eugene Peterson, ini kelanjutannya. The Jesus way. I am the way. Bagus ya kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia, aku adalah jalan kebenaran kehidupan. Adalah itu kapan? Kan udah mati orangnya, udah bangkit dan balik ke surga. Itu kapan? Kalau bahasa Inggrisnya enak dong. I am. Sampai detik ini, I am. Tidak pernah usang, tidak pernah kasep, tidak pernah lalu. Masih present tense. I am the way, the truth and the life. Yohanes 14:6. The Jesus way wedded to the Jesus truth brings about the Jesus life. We cannot proclaim the Jesus truth. Allah nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Enggak, kamu gak bisa proklamir lah. Lo nyanyi di mimbar bisa. Khotbah di mimbar bisa. Belum tentu di kehidupan sehari-hari bisa proklamirkan itu. Kenapa? Because kamu gak kawinin jalannya Yesus sama kebenarannya. You cannot proclaim the Jesus truth. But then do it any old way we like. Udah baca Yohanes 14 ayat 6 kalau ingat. Kutip-kutip ayat. Tetapi kehidupan sehari-harinya apa? Jalan yang lama. Not Jesus the way. Betul apa tidak? Are you listening? Ini merontokkan topeng-topeng kamu gak? Yang merasa benar, merasa disakiti, diinjak-injak haknya. Yang merasa ditolak. Come on. Are you living in the way of Jesus? Nor can we follow the Jesus way. Kita juga gak bisa kok ngikutin jalannya Yesus without speaking the Jesus truth. So ini intertwined. We can't suppress the Jesus way in order to sell the Jesus truth. Saya sebagai pengkhotbah, kamu sharing-sharing bikin PCC, bisa jualan Yesus gitu. Untuk bikin orang terima Yesus. Pakai ilustrasi jembatan. Udah terima Yesus belum? Kamu jualan emangnya? Padahal kamu tidak ngidupin Yesus. Jalan Yesus. Hidup jalannya di kaki rabinya. Tidak dihidupin. Karena kita pengikut rabi. Rabi beda sama pendeta. The Jesus way and the Jesus truth must be congruent. Satu. Terlilit kafah. Only when the Jesus way organically join with the Jesus truth do we get the Jesus life. So kalau engkau yang keluar dari mulutmu hanya menghakimi, kebencian, kepahitan, kekecewaan, serakah, nafsu. There's no life. Gak ada kehidupan Yesus di dalam kita. Ayat bisa disebut tapi untuk membunuh orang. Integrasi dari Yesus kebenaran dihidupkan dalam jalannya Yesus akan memimpin kita kepada kehidupannya Yesus di dalam kita dan di antara kita. Kamu foto ini. Ini PR buat direnungkan. Semua yang mau merasa memimpin sel, why don't you meditate this? Because you cannot give law tanpa life of Jesus. Di foto ini. This is the real gospel. Next please.
So, berdasarkan Yohanes 14 ayat 6. Yesus adalah kebenaran yang berbicara tentang. Yesus sebagai kebenaran berbicara tentang. Dia guide kita. Menuju apa yang nyata. Next. Yesus adalah titik referensi kita. Yesus adalah bintang true north kita. North star kita. Yesus adalah mentor pembimbing kita. Because he's the way. Next please. Apa kata Yesus adalah. Apa kata Yesus? The truth adalah pembimbing bijaksana bagi realita yang kita hidupi. Kalau Yesus bukan pembimbingmu, siapa yang bimbing kamu? Setan. Kebenaran bukanlah jawaban yang benar. Kebenaran adalah hikmat yang dihidupi. The truth adalah applied wisdom. Bukan. Jawabannya benar. Ayatnya benar. Pasalnya benar. Pakainya benar. No. Kamu hidupnya perlu dibenerin sama firman ini. Kalau kamu ada di jalan itu. Makanya gak ada satu janji Allah yang tidak berkata in Christ Jesus. Dalam Kristus kita ciptaan baru. Dalam Kristus kita ditentukan sebelum dunia dijadikan sebagai anak-anaknya. Dalam Kristus kita adalah kekudusannya. Tidak ada satu janji tanpa pakai dalam Kristus. Next please. Yesus kebenaran. Pada waktu dia berkata, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Akulah kata Yesus. The reality is akunya, bukan kata-katanya. Gak ada orang lahir baru tanpa ketemu Tuhan kan? Nah kenapa setelah ketemu Tuhan kok gak ketemu dia terus? Kok gak berada bersama dia? Padahal dia gak mau ninggalin kita, gak mau tinggalkan kita. Paradoks kan hidupnya kita? Akulahnya Yesus harus menjadi realita dalam kita. Jadi kalau kamu ditanya, Yesus berkata bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Sebetulnya kerajaan Allah itu apa? Waktu aku, Yesus tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam dia. Abide, meno, remain, stay, tinggal diam di dalam aku. Bagaimana mau tinggal diam? Kerjanya nonton YouTube melulu, dengerin khotbah, gak pernah duduk diam di kaki dia, menanti dia. Dengan iman percaya dia di hadapan kamu. Next. Kata akulah itu berat. Sekarang kalau Yesus sebagai hidup. Bagaimana Yesus sebagai hidup? Ini kehidupan kita menjadi kehidupan penuh vitalitas. Penuh energi. Sukacita di dalam dia. Mana ada sih orang kepenuhan Roh Kudus melempem kayak tempe mondoan? Gak ada kan? Gila kan mukanya tuh cerah ketawa terus. Betul tidak? Life of Jesus will be akan membuat kamu energik. Next please. Maka kita mengakui Yesuslah kehidupanku. Jadi kalau kamu ngikutin tadi itu ya. Kalau kamu ngikutin Yesus itu adalah the way. Yesus itu adalah the truth. Baru Yesus adalah hidup. Kalau kamu mengatakan Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, Yesuslah hidup, Yesuslah kehidupanku akan menjadi normal. Ini bukan religius, emang benar. Di luar dia aku gak bisa ngapa-ngapain. Nah Kolose 1 ayat 27 ngomong seperti ini. Anda kalau gak ngerti ini susah baca surat Kolose. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Itu bahasa Inggrisnya rahasia itu misteri. Orang cuek lebih suka nonton Netflix, lebih suka main-main Instagram, sosial media. Mau mengerti Alkitab susah Pak, karena ini misteri. Gak butuh intelek, kamu rapotnya merah gak apa-apa. Gak ada satu murid Yesus rapotnya bagus, gak ada. Mereka bahkan tidak diterima di sekolah Alkitab para rabi zaman itu. Tapi Rabi Yesus menerima mereka. Kepada mereka Allah mau memberitahukan
Betapa kaya dan mulianya misteri itu di antara bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Yesus. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaanmu. Kamu implikasinya apa? Kamu ngerti gak nih? Kalau kamu ngerti misterinya jadi Kristen. Di mana Yesus adalah pribadi yang menjadi jalan hidup kita. Tanpa Yesus kita gak bisa hidup. Baru kebenaran itu, posisi kita dibenarin sama dia. Ngomongnya kita juga ngomong kebenaran. Maka kita hidup sebagai anak Allah. Hidup sebagai pengikut Yesus, adiknya Yesus. Akan diubah serupa gambar Kristus. Itu karena Kristus ada di antara kita secara komunitas. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan ada di dalam kita. Apapun yang kau butuh bikin kamu sukacita. Bikin sehat emosi, mentalnya sehat. Udah ada, jawabannya cuma satu, Yesus. But he has to be the way. So kalau pakai bahasa Inggris lebih enak bacanya. God wanted to make known them to the glorious riches of this mystery among the Gentiles. Gentile itu bangsa kayak kita, non-Yahudi. Kalau bahasa Inggris jelas membedakan antara Yahudi sama non-Yahudi. Tapi kita menjadi, sesuai kita Filipi, pasal 3 kita menjadi warga negara kerajaan surga. Karena Kristus. Which is Christ in you, the hope of glory. Di mana Kristusnya? Di mana Kristus? Makanya di badan gak bisa lagi dipakai untuk berjinah. Ini mulut untuk berdusta, untuk menghakimi. Ini mesti ngomong kebenaran. Mulut sama kehidupan mesti sama. Next please. So jangan biarkan pemahaman Yesuslah jalan diabaikan. Kita lanjutin minggu depan. Karena kamu gak melakukan EHS, jadi saya mesti ngajarnya very basic. Line upon line. Kalau tidak gak ngerti. Solitude and silence bukan ilmu bikin kamu suci. Kamu gak melakukan SE juga gak apa-apa kok. Gak membuat Yesus gak cinta kamu. Tapi kalau kamu tidak melakukan spiritual discipline, berada di dalam Yesus. Kamu tidak akan memposisikan dirimu sebagai orang yang dibenarin Tuhan. Untuk menerima berkatnya Tuhan. Siapa yang otaknya, pikirannya, dahinya kenceng rasanya? Angkat tangannya. Kamu tahu yang angkat tangan? Kamu gak ikut Tuhan yang benar. If you don't understand this, you're not a Christian. Kamu bukan pengikut Yesus. Tundukkan kepala. Beginilah harus kamu berkati orang Israel, kata Tuhan. Katakan kepada orang Israel, umatku. Tuhan, Tuhan yang besar semua, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan secara pribadi menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima Tuhan. Saya gak ngomong berkat ini. Terima Tuhan. Dialah berkat kita. Dia berikan dirinya sebagai jalan, sebagai berkat, pelindung yang menyinari wajahmu, pelitamu, kasih karuniamu. Wajahnya memandang kau, nah wajahmu digambar di telapak tangannya. Tidak ada destinimu yang Tuhan siapkan tidak kau capai, pasti. Dan jiwa yang tenang, pikiran yang kalem, memberikan kau damai sejahtera, melampaui akal budi manusia, menjadi bagianmu. Terima utuh Tuhan. Kau akan terima semua ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya apa kata Tuhan dan Dia Allah yang menggenapi janji Dia. Katakan amin.
Have a good weekend.